Tidak ada yang hebat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang jagoan. Orang bisa jagoan karena dikuatkan saja oleh Allah. Tidak ada yang pintar. Wah, itu otaknya pintar. Tidaklah. Bukan dia yang pintar, Allah yang membuat dia pintar. Tidak ada yang terlatih. Terlatih bisa melindungi, tidak. Orang yang terlatih tetap sakit, orang yang terlatih tetap mati, orang yang terlatih tetap kena musibah kalau Allah menghendaki. Makanya kita tidak boleh bersandar kepada apapun dan siapapun termasuk diri ini, kecuali bersandar hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kesempurnaan, puja, puji, utuh, sempurna, lengkap hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kita sering mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Apakah ini seberapa dahsyatnya kata-kata ini? La haula wa la quwwata illa billah adalah kalimat simpanan surga. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Kita dianjurkan memperbanyak kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Karena apa? Karena ini begitu berharga, punya kekuatan yang luar biasa, mendatangkan keyakinan, mendatangkan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan orang yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah adalah orang yang benar-benar bertauhid, berprasangka baik kepada Allah, sehingga dia akan mendapatkan dari prasangkanya itu, yaitu kebaikan. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Para ulama menyampaikan yang hampir sejenis kata Imam Nawawi. Kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, tiada daya untuk menghindari kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa terlindung dari perbuatan maksiat itu, kita tidak melakukan maksiat itu karena perlindungan Allah. Dan kita tidak bisa melakukan ketaatan seperti sekarang ini, bangun tahajud, sholat subuh berjamaah di masjid, kita bersedekah, kita baca Quran, kita melaksanakan berbagai kebaikan, kecuali itu pun dengan pertolongan Allah. Ada yang lain mengatakan tidak ada kekuatan kita untuk mendapatkan berbuat kemanfaatan atau juga menolak musibah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Satu, kita benar-benar memposisikan diri sebagai hamba, karena yang paling disukai oleh Allah adalah kita tuh betul-betul menyadari dan betul-betul memposisikan diri sebagai hamba, dan kepada Allah betul-betul meyakini dan berbuat
Allah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang berhak kita sembah, kita abdikan seluruh hidup kita. Kita tidak ada daya, Allah yang maha kuasa. Ini yang paling Allah sukai, karena memang begitu. Seperti doa Nabi Yunus, mengapa menjadi dahsyat? 3 kegelapan bisa lolos, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Karena doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah, maha suci engkau, semua perbuatanmu maha sempurna, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset, tidak ada yang jelek. Allah maha sempurna. Inni kuntu minaz zalimin, sedang saya adalah makhluk yang zalim. Begitulah pengakuan kita terhadap kita ini makhluk zalim dan Allah yang maha suci. Ini mendatangkan pertolongan Allah, karena kita sering meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Ada kekuatan pengalaman, kekuatan ilmu, kekuatan fisik, kekuatan keahlian, kekuatan relasi, kekuatan ikhtiar. Kita benar harus membangun kekuatan fisik, tapi tidak bisa diandalkan. Sekuat apapun otot seseorang, kalau Allah menghendaki dia lemah, lemah seketika. Tinggal dikasih penyakit, lemah. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, kasih diare, pasti di toilet ya. Cerdas luar biasa, kasih pingsan, selesai, itu nggak mikir apa-apa. Benarkah? Tidak ada yang hebat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang jagoan. Orang bisa jagoan karena dikuatkan saja oleh Allah. Tidak ada yang pintar, wah itu otaknya pintar. Tidaklah, bukan dia yang pintar, Allah yang membuat dia pintar. Tidak ada yang terlatih bisa melindungi, tidak. Orang yang terlatih tetap sakit, orang yang terlatih tetap mati, orang yang terlatih tetap kena musibah kalau Allah menghendaki. Makanya kita tidak boleh bersandar kepada apapun dan siapapun, termasuk diri ini, kecuali bersandar hanya kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, pasti yang kita inginkan adalah milik Allah. Pasti yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Pasti yang kita inginkan hanya bisa sampai kepada kita dengan izin Allah. Mati-matian orang mau menolong kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Kita takut sesuatu, pasti yang kita takuti adalah ciptaan Allah. Pasti yang kita takuti dan cemaskan itu ada dalam genggaman Allah. Siapa yang keluar dari genggaman Allah? Dan pasti ancaman siapapun tidak bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Oleh karena itulah keyakinan la haula wala quwata illa billah jangan hanya di lisan saja, tapi harus kita mau tahajud la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita tahajud kecuali dengan pertolongan Allah. Mau hafal Quran la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita hafal Quran kecuali dengan pertolongan Allah. Akibatnya apa? Akibatnya kita selalu bersandar kepada Allah. Satu, husnuzon, berbaik sangka. Yang kedua, bersandar dalam hal apapun, baik menginginkan sesuatu maupun takut sesuatu, terus bersandar kepada Allah. Dan ini yang paling Allah sukai, di mana hambanya itu tidak pernah mau lepas dari Allah. Dan memang begitu, kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat inilah, kalau belum hafal ya.
Allah senantiasa yas'aluhu, makhluk-makhluk semua meminta tolong kepada Allah. Dan Allah setiap saat dalam kesibukan. Jangan membayangkan sibuk itu seperti sibuknya kita yang riweuh segala. Tidak, bagi Allah mudah mengurus segala-galanya. Setiap daun jatuh dengan izin Allah, setiap benih tumbuh dengan izin Allah. Allah yang mempertemukan sel sperma dengan sel telur sehingga jadi anak. Setiap janin makhluk apapun yang bisa beranak, Allah yang mengurusnya, Allah yang membesarkannya, Allah yang menambah, yang mengurangi, Allah yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan nyawanya. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang dibuka rezekinya, diberikan bahagia, diangkat derajatnya, dikasih pangkat, ada yang diturunkan, ada yang dilapangkan, disempitkan, ada yang dibuat bahagia, ada yang sedih. Semua urusan di jagat semesta alam ini ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Tidak ada satupun. Jadi memang enak sekali kalau sudah yakin kepada Allah. Sayangnya tidak semua orang memiliki keyakinan ini. Begitupun yang tahu belum tentu yakin, dan yang bicara juga belum tentu istiqomah keyakinannya. Padahal kalau sudah istiqomah yakin seperti itu, akan dahsyat sekali hadirin. Dia tidak akan pernah bisa lupa kepada Allah, karena apapun yang terjadi membuatnya yakin ini ada dalam genggaman Allah segala-galanya. Apa sekarang di jagat ini yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Jawab hadirin. Adakah di jagat semesta alam ini yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Adakah yang lepas dari genggaman Allah? Tidak. Adakah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Mutlak. Nah, sayangnya kita kadang baru menjawab ketika ada yang bertanya. Harusnya tidak ada yang bertanya juga terhujam di hati ini. Ingin apapun pasti ke Allah, cemas apapun pasti berlindung kepada Allah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan sesuatu, demi Allah tidak akan datang sehalus apapun tanpa izin Allah. Orang bisa berjanji apapun, tapi tidak pernah akan terjadi tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Karena tubuh ini adalah milik Allah, tidak bisa terjadi sesuatu. Kita tidak akan bisa luka tanpa izin Allah, kita tidak akan bisa mati kecuali dengan izin penciptanya. Kita hanya baru bisa mati kalau Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa kita. Kemarin sedang bersepeda, dilihat di jalan ada kucing mau terlindas, itu kepalanya sudah masuk ke bantu, tapi rem berhenti sehingga kucing itu tidak jadi terlindas. Mata melihat kejadian ini, hati harus langsung ke Allah. Kalau Allah belum mencabut nyawa kucing, tepat itu sudah berada di bawah ban, tinggal 1 atau ya 2-3 senti langsung. Tapi Allah lindungi. Allah ini yang melindungi kucing dengan cara yang pegang mobil itu ditakdirkan ngerem. Tapi pernah juga sedang bersepeda dan melihat ada tikus yang sudah mati, ya, sudah bekas, sudah terlindas. Mata lihat tikus mati, hati harus yakin ini tikus ciptaan Allah, milik Allah, memang ajalnya ada di situ. Tidak boleh kita melihat sesuatu yang lepas dari kekuasaan Allah. Nah hadirin sekalian, apa efek lainnya? Jadi kalau punya keinginan seperti tadi, kita terus bergantung ke Allah, kita mencemaskan sesuatu, kita berlindung ke Allah karena segalanya. Termasuk dengan adanya la haula wala quwata illa billah, kita akan bebas
harusnya terpelihara dari perbuatan ujub, takabur dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena wah kamu pinter. Nah kalau kita merasa ya saya yang pinter, udah lepas nih dari la haula wala quwata illa billah. Padahal kita bisa pinter dengan izin Allah. Wah kamu kuat, hebat tuh. Pada ketika dia merasa kekuatan itu milik dirinya, lepaslah dia dari keyakinan la haula wala quwata illa billah. Kita berusaha keras untuk ikhtiar sambil meminta pertolongan Allah, tapi kalau sudah terjadi semua kebaikan apapun, maka ini kita harus yakini kebaikan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Hebat bukan? Kita punya cita-cita, punya keinginan menjadi bergantung ke Allah, kita ikhtiar juga dengan pertolongan Allah, tapi kalau sudah jadi sebuah kebaikan, kita tidak lagi mengakui kebaikan itu merupakan kebaikan kita, tapi kebaikan ini merupakan karunia Allah. Akibatnya makin sempurna, tidak ada ujub, tidak ada ria, tidak ada takabur. Hadirin sekalian, itulah sekilas pintas karena wasiat dari Rasulullah SAW untuk Abu Dzar Al-Ghifari ada 7 wasiatnya, dan wasiat ini sahih ya. Kita coba bacakan sedikit ini, karena salah satu di antara wasiatnya adalah untuk banyak menyebut dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. 1, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. 2, beliau memerintahkan aku agar melihat kepada orang-orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Ini tentang dunia ya. Kalau tentang keilmuan, tentang ibadah, kita harus melihat kepada orang yang lebih baik. Tapi dunia, lihat kepada yang di bawah. 3, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahim meskipun mereka bersikap tidak baik, kasar kepadaku. Jadi tetap kita harus menjaga silaturahim, menyambungkannya, walaupun orang tersebut tidak baik perilakunya kepada kita. 4, aku dianjurkan agar memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Ini yang keempat. Yang kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Tidak gini, ada orang solih, ada orang muslih. Orang solih itu orang yang terus memperbaiki diri jadi orang baik. Ini disukai. Tapi ada juga yang muslih, yaitu dia berusaha keras memperbaiki diri sambil mengajak orang lain jadi baik. Nah ini akan ada yang tidak suka, karena orang yang tidak baik merasa terganggu oleh aktivitas orang yang ngajak orang jadi baik. Sehingga tidak usah heran kalau kita ngajak orang lain jadi baik, itu dibanding sholat sendiri dengan ngajak orang sholat, nah akan ada orang yang resisten, ya kan? Kita ke masjid sendiri tidak ngomong apa-apa, tapi kita ke masjid kemudian kita berusaha ngajak orang-orang, itu tidak semuanya nanti akan suka. Kita baca Quran terus ngajak orang baca Quran, kita bertauhid ngajak orang bertauhid, nah itu nanti akan ada resisten. Tapi teruslah ajak dengan cara yang bijaksana. Yang kelima, yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Jadi memang akan ada orang yang menghina, mencela, meremehkan, menertawakan, bahkan
memusuhi. Tapi begitulah sunatullahnya. Kita harus bersyukur kalau kita ditakdirkan bisa menjadi bagian jalan dakwah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berbuat apapun dalam hidup ini untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Dan celaan orang kepada kita itu tidak ada bahaya sama sekali. Kita dihina orang karena berbuat baik tidak bahaya. Tidak ada bahaya dari penghinaan orang. Yang bahaya itu adalah kita berbuat hina atau kita yang menghina orang lain. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang membagi rezeki adalah Allah, yang mengangkat derajat juga Allah. Penghinaan orang tidak akan mengurangi setitik pun yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi walaupun bergabung jin dan manusia menghina kita, kalau kita ditakdirkan mulia oleh Allah, yang terjadi adalah ketentuan Allah. Juga tidak akan bisa mengurangi rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Kalau Allah menghendaki kita dapat rezeki, walaupun kita dihina, tetap saja akan berjumpa dengan ketentuan Allah, karena takdir Allah tidak bisa dicegah, dihalangi oleh siapapun juga. La haula wala quwata illa billah. Seluruh makhluk juga tidak ada daya tanpa izin Allah. Dan yang ketujuh, wasiat beliau adalah beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Nah, meminta-minta ini ada kalanya kita dalam situasi yang tidak punya pilihan, kecuali kita harus bicara kepada orang. Tapi bicara itu hanya mulut, hati tidak boleh bersandar kepada makhluk. Untuk satu level tertentu tidak bicara, tetapi ada kalanya kita bisa minta tolong ke orang karena memang situasinya sudah darurat. Tapi sekali lagi, hati tidak boleh berharap ke makhluk, karena makhluk tidak akan bisa berbuat apapun kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan. Nah, kalau kita sudah berharap ke makhluk, bersandar ke makhluk, ini yang tidak baik dan tidak benar. Demikianlah la haula wala quwata illa billah secara sederhana, ya, pemahaman yang dapat saya pahami. Pasti maknanya jauh lebih dahsyat. Yang disampaikan ini sangat cangkang, yang sederhana, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah bisa membuat kita selalu optimis, berbaik sangka kepada Allah, kemudian kita selalu minta tolong kepada Allah di dalam hal apapun, tidak ke makhluk, karena kita tahu makhluk juga semuanya tidak ada daya untuk menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Ancaman juga tidak akan bisa menyentuh kita kecuali dengan izin Allah. Nikmat juga tidak bisa datang kepada kita, dan kita pun tidak bisa melakukan ketaatan tanpa pertolongan Allah. Juga kita tidak bisa terlindung dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Makanya kalau merasa kita orang yang pemarah, kalau suka nyakitin orang, kita berbohong, mata tidak terjaga, pikiran tidak terjaga, kita sering berbuat maksiat, na'udzubillah, kita harus minta tolong ke Allah. La haula wala quwata illa billah, disertai dengan doa-doa lain. Dan kita pun harus putus harapan dari makhluk. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah yang maha hidup, ya Hayyu ya Qayyum, yang berdiri sendiri, menciptakan, mengurus, menggenggam segala-galanya, tidak memerlukan pertolongan siapapun dan terus menerus. Ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah,
perbaikilah urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi torfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Inilah wasiat dari Rasulullah untuk putrinya Siti Fatimah untuk doa seperti ini. Karena ini benar-benar tauhid, yakin bahwa segala urusan hanya menjadi baik kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan ketidakberdayaan diri ini akan berbuah tuntunan Allah yang menjadikan kita sempurna nanti ikhtiarnya. Karena barang siapa yang pasrah total kepada Allah, dia akan lebih sempurna ikhtiarnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi lahir batinnya, informasi, data, kemudian segala hal yang menjadi keperluan kita termasuk ikhtiar akan dicukupi oleh Allah.